Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 797, hadis nomor 1380. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ghazwatin ghazawnaha. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu peperangan yang kami lakukan, istaghfiru minan ni'al, biasakanlah, sering-seringlah kalian bersandal atau beralas kaki atau bersepatu. Fa inna rajula la yazalu raqiban, karena sungguh seseorang itu selamanya akan seperti berkendaraan man ta'ala, selama dia bersandal. Itu biasa tukang nerjemahkeun te akuratnya. Terjemah yang akurat yang saya tadi terjemahkan berdasarkan penjelasan dari para ulama syarah hadis. Maksudnya orang yang berkendaraan ketika safar kan nyaman, cepat, aman, efisien, efektif. Maka sandal pun hikmahnya demikian, agar nyaman, aman, efektif, efisien, jauh dari kacugak, ya, tidak terluka, kaki juga tejebrag, terorombeheun. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, termasuk nanti ya kiasnya ke sepatu atau semua alas kaki, kelombak ya naon we. Fal yabda bil yumna, dahulukan kaki yang kanan. Wa idza khala'a, dan apabila melepas, fal yabda bisimal, dahulukan kaki kiri. Wal yan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, pakai dua-duanya sekaligus atau jangan dipakai dua-duanya sekaligus. Maksudnya jangan memakai sandal sebelah atau sisirangan sabelah, anu hiji dipake nu hiji teu. Kata Nabi kalau mau pakai dua-duanya, kalau mau dilepas lepas dua-duanya. Misalkan di dieu barudak sok leungit wae sandal sabelah, maka itu jangan dipakai sebelah, dua-duanya dilepas atau dua-duanya dipakai. Jadi ini perintah melepas dua-duanya, bukan berarti melanggar hadis yang tadi. Kata Nabi pakai sendal teh ya, jangan tidak memakai sendal. Tapi yang dimaksud di sini jangan memakai sandal sebelah. Tentunya dikecualikan kalau ada kedaruratan. Contoh, dulu saya pernah sakit kaki ya, di telapak kaki sebelah kiri. Maka saya nggak bisa pakai sandal ke masjid teh, nyeker we kayak di masjid Kukumbah. Tapi yang satunya saya pakai. Kenapa? Karena sen kacugak ya. Kecuali kalau aman, dua-duanya dilepas gitu. Zaman Nabi memberen cugak beling berenya
padang pasir, jadi sedikit lebih aman. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa setiap hadis yang umum itu tidak bermakna umum otomatis. Pasti ada, atau bukan pasti, hampir selalu ada pengecualian. Contoh hadis ini, dalam hadis yang lain Nabi dijelaskan oleh Aisyah, Nabi itu selalu mendahulukan yang kanan fi sya'nihi kullihi, dalam semua aktivitasnya, pekerjaannya. Nah, ketika disebut oleh Aisyah semuanya, bukan berarti semuanya, tentu ada pengecualian. Di antaranya di sini ketika melepas sandal, atau ketika keluar dari masjid, atau ketika masuk toilet. Pasti mendahulukan yang kiri gitu. Jadi pernyataan semuanya tidak berarti semuanya, ada pengecualian. Itu juga yang nanti jadi teori ya di kalangan para ulama mazhab Syafi'i, bahwa sabda Nabi wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, jangan dipahami semuanya, pasti ada pengecualian. Pengecualian naon nya bid'ah nu teu sesat, nah bid'ah nu alus ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, bid'ah yang tidak sesat itu yang ada dasar dalilnya, meskipun tidak pernah terjadi di zaman Nabi ya. Maka dalam ijtihad saudara-saudara kita, ada bid'ah itu bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, bid'ah yang dolalah itu bid'ah yang sayyi'ah. Kalau bid'ah hasanah mah menurut mereka boleh. Kemudian dikuatkan oleh hadis berikutnya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal la yamsi ahadukum fi na'lin wahidah, jangan salah seorang di antara kalian berjalan dengan memakai sandal sebelah. Liyan alhuma, bukan liyun alhuma, liyan alhuma jami'an au liyakhla'huma jami'an, pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Jadi sekali lagi, ini perintah melepas itu bukan berarti anjuran. Ini perintah melepas itu daripada memakai sandal sebelah. Kembali ke yang tadi ya, istaghfiru minan. Karena memang budaya Arab itu ya tidak bersandal. Makanya ada dalam hadis ciri kiamat, wa idza kanatil uratul hufat ru'usan nas ya, ru'aul bihmil ubul. Apabila nanti para penggembala kambing yang biasa tidak bersandal gitu, mereka menjadi pemimpin-pemimpin manusia, ciri kiamat. Yang dimaksud adalah orang-orang Arab ya, orang-orang Arab yang memang pekerjaan umumnya penggembala jeung tara di sendal ya. Nanti jadi pemimpin-pemimpin, dan yatatawaluna fil bunyan, saling meninggikan bangunan ya. Ciri kiamat itu sekarang sudah terjadi. Sok tingali menara apa jangkung-jangkung, numpang jangkungna di mana? Di Arab ya. Pokoknya mah penguasa ekonomi kan Arab ya, meskipun belum dominan ya. Tingalina tina naon, tina sepak bola we di Prancis nya, numpang beungharna Arab. Di Inggris nya, Manchester City orang Arab nya. Di Spanyol Barcelona, Real Madrid Arab, Fly Emirates, Qatar Airways, dan itu menunjukkan bahwa orang-orang Arab yang dulu penggembala orang-orang miskin sekarang menjadi orang-orang kaya, jadi pemimpin-pemimpin. Kemudian berikutnya larangan dari qaza. Nah ini ya,
yang sangat gencar kita lakukan ke santri-santri kita. Dan saya lihat sekarang kan daring ya, lihat status orang tua, guru-guru, termasuk nyapuntennya sanes ngagogoreng. Saya baru masuk di satu pesantren luring kemarin, rambut nate ya kararoza karena sudah jadi tren. Siga si Febri Haryadi teh nya cek urang mah nurutan si Ronaldo atuh. Rada rapi si Ronaldo rada nyantri keur meneran nya. Ai si Pogba nu orang Islam juga oke. Ini koza itu mencukurnya tidak rata ya, yang ini tipis, yang ini dibiarkan panjang. Itu koza ya. Atau dicukurnya sebelah-sebelah. Cukur ya henteu, cukur henteu dibelangkeun. Itu koza ya. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza', melarang qaza'. Aku bertanya kepada Nafi' ya, Ibnu Abi Daud, rawi yang meriwayatkannya. Wa mal qaza', apa itu qaza'? Qala, kata Nafi', Nafi' ini murid Ibnu Umar, yuhlaku ba'du ra'sis sabi wa yutraku ba'dun. Kepala bayi, bukan bayi ya, anak dicukur sebagian dan dibiarkan sebagian. Nah ini kadang anak saya pun kalau dicukurnya tidak dengan saya, hasilnya teh kitu ya. Jeung kadang staf pasantren oge ipis ieu teh ieu diantepkeun nya dicukur ngan cukurna tidak banyak seimbang dengan bagian bawahnya. Di dalam riwayat lain disebutkan yang biasa dilakukan itu kofiahnya ada, kofiah itu ini bagian depan, lalu kedua sisinya dicukur. Nah itu yang seperti sekarang baheula mah cepak, ayeuna naon ngaranna teh dilis namanya. Nah itu yang begitu-begitu ya. Dan rata-rata memang anak laki-laki seperti itu. Di santri pesantren juga seperti itu ya, sampai mengundang khusus tukang cukur profesional datang ke pesantren langsung ti Jawa ti Cilacap ya. Khusus diundang mana poe Ahad ya, cukuran santri gitu. Dirajia, kita rajia dan nu balalage oge karar itu jadi si oreng nya ada trennya seperti itu. Makanya saya kalau ke tukang cukur, Pak Ustad kumakeun nya kan orang alajar unggul. Jika santri kita, jika ustad, setelan ustad tong jika pemain Persib cenah. Nah itu qaza ya, tolong diperhatikan kepada orang tua haram. Kenapa? Karena dalam riwayat lain menurut Ibnu Hajar, qaza diharamkan menyerupai Yahudi, menyerupai pemuja setan, menyerupai berandalan, preman. Ya, jadi harus ada beda dalam penampilan antara orang solih dengan orang-orang berandalan. Dan kita sudah pernah bahas ya, bab menyemir rambut. Para ulama kan dibagi dua. Yang pertama yang secara tekstual silakan, tapi ada yang secara kontekstual. Kata Al-Qodiyat, secara kontekstual kalau menyemir rambut itu sama dengan preman, berarti jangan diikuti. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah menyemir rambut. Jadi Nabi pada ningali Bapak Abu Bakar bodas, ya, bodas pisan. Atuh cenah semir rambut teh tapi jangan pakai warna hitam, ya agak kemerah-merahan, ya agak kekuning-kuningan. Kalau pakai warna hitam nanti pamer serasa muda. Ya. Tapi Nabi sendiri nggak pernah, ya. Padahal Nabi diriwayatkan sama ya wisan. Ya. Nah itu menunjukkan bahwa kalau dandanan seperti orang kafir, seperti preman, ya seperti orang-orang yang tidak berakhlak, maka harus dijauhi. Nama juga artis Korea banyak model rambut gitu. BTS, ya, BTS mah itu menara Telkomsel.
Kemudian berikutnya larangan menyambung rambut bagi ibu-ibu. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma qalat ja'at imra'atun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ada seorang ibu-ibu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, punten Rasulullah, inna li binatan urayyisan." Saya punya anak perempuan yang baru menikah. Asobata hasbah. Hasbah itu penyakitnya, penyakit panas. Arti asal hasbah teh panas yang menyebabkan rontok rambut. Tah ieu Pak RW naon tah penyakit naon teh? Nya luka rontok rambut teh. Fatamarraqa sya'ruha sampai berguguran nya. Sampai berguguran naon? Rontoknya sampai rontok rambutnya. Afasiluhu, boleh tidak aku menyambungnya dengan rambut palsu? Karena dalam riwayat lain disebutkan suaminya yang memerintahkan. Acan itu para rugo panganten anyar botak can meureun gitu. Atawa nya rambutna rontok kayak gitu. Aya rambut ngan meni rontok jiga punten nya siga geus kolot. Lalu Nabi menjawab, la'anallahul wasilata wal mustausilata. Allah melaknat perempuan yang menyambungkan rambut, tukang salona berarti, wal mustausilata, dan yang meminta disambungkan rambut. Jadi baik tukang salona, baik customerna, itu dua-duanya dilaknat. Ya, makanya nih hati-hati ya. Termasuk menyambung rambutnya, menyambung alis palsu. Ya, zaman dulu dah ayatannya tukang rias syar'i, yaitu konsultasi khusus. Ustaz cenah kumaha mun aya nya matake cita di pelangan, ieu mah tukang rias syariah, nya jiga bank syariah. Dan tinggal dijawab daek henteu kajeun gitu. Tinggal dijawab di sini tidak menerima sambung alis, ya nggak boleh nyambung bulu rambut tuh nggak boleh, ya dilaknat. Kemudian yang jadi pembahasan di kalangan para ulama ini menyambung dengan rambut asli atau rambut palsu, ya, atau kumaha menyambung jeung pita, disambung ku pita, disambung ku naonnya jika pengantin di baratnya panjang itu rambut teh ku tusukone nya mun kolot baheula mah. Nah, Imam Muslim termasuk para ulama jumhur menjelaskan tidak boleh dengan apapun, ya, baik rambut asli, rambut palsu, apalagi jika itu rambut dari binatang. Kenapa? Kata Imam An-Nawawi, berarti najis. Kenapa najis? Akan statusnya yang dipotong dari binatang yang masih hidup, itu statusnya bangkai, ya, bangkai berarti najis, najis berarti haram. Jadi yang seperti ini nggak boleh. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala zajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam antasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan menyambung pada kepalanya apapun, ya, tentu dikecualikan dari kerudung, topi, kopiah itu dianjurkan, ya. Yang menyambung itu yang memang buat hiasan rambut itu nggak boleh, ya. Apapun berarti dek rambut asli, rambut palsu, pita, tusuk konde, naon nggak boleh. Sanggul, ya. An Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, annahu sami'a Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia pernah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan, ini ketika sudah jadi khalifah radhiyallahu anhum, ama hajjah, pada tahun dia ibadah haji.
alal mimbar wa huwa alal mimbar ceramah dina luhureun mimbar wa tanawala qussatan min sya'ar kanat fi yadi harusi dan dia sambil memegang jambul rambut seorang tentara. Walau alam nih apakah ini sebagai contoh saja? Kalau sebagai contoh meureun lain ngajenggut kieu nya, tapi tak begini. Ya, tapi kemungkinan kedua ini memang tentara ini melakukan dosa. Ya, dosa seputar rambut. Bisa tadi koza, bisa disambung. Ya. Yaqulu ya. Ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah. Madinah di sini bisa Makkah kan dalam artian kota. Kan ia haji atau kemungkinan memang di Madinah ya. Jadi kan udah haji langsung ke Madinah gitu. Aina ulamaukum, kemana ulama-ulama kalian? Nah ini nya presiden teh wani negor ulama nya aya mah tibalik ditegoroy barjeng tara nurut teh gitu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadhi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang seperti ini, beri tunjuk. Wa yaqulu dan beliau pernah bersabda, innama halakat banu Israil, binasanya dulu Bani Israil, hina takhadha hadhihi nisauhum, ketika ibu-ibu mereka memakai yang seperti ini, rambut-rambut palsu. Atau kalau ini konteksnya ibu-ibu ya, rambut-rambut palsu atau rambut-rambut yang disambungkan ya. Sehingga pemain Cina klasik kan rambutnya teh aslina para rondo, Cina, Jepang, para ranyang siga si Kenshin panjang asalnya mau pondok, itu kan disambung ya. Nah, yang begitu-begitu itu jelas haram. Perbuatan Bani Israel, perbuatan orang-orang kafir ya, tidak pantas dilakukan oleh orang Islam. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma menjelaskan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah melaknat perempuan-perempuan pentato, tukang tato, dan yang minta ditato ya, nu dipangnatokeun. Ini disebut perempuan bukan berarti khusus perempuan. Berlaku juga bagi laki-laki. Cuma keumumannya perempuan. Sehingga di hadis yang lain 7 orang yang akan dinaungi lelaki yang hatinya tergantung di masjid lain lelaki unggul. Jangan umumna anu atraktif di masjid total itu laki-laki. Siti Maryam juga kan perempuan ya, bisa kayak orang lelaki yang bersedekah sampai tidak tahu tangan kirinya apa yang disedekahkan, tangan kanannya kan rojulun kalimatnya, bukan berarti laki-laki saja kata para ulama, berlaku juga bagi ibu-ibu. Cuma keumumannya atau Nabi ceramahnya sedang di hadapan bapak-bapak. Nah, kalau di sini ceramahnya sedang di hadapan ibu-ibu, pengajian ibu-ibu khusus ya, ibu-ibu PKK. Tukang darah randan. Sami ketang ibu-ibu nu sanes oge. Jadi perempuan-perempuan yang pentato dan yang minta ditato. Wan namisot, nah ini yang mencabut bulu mata, termasuk bulu-bulu yang di wajah, halis dikikir, tuluy dipulas. Ya. Kalau istri saya mah apal nyedik tidak, orang mah teu apal jeung mau nyedik-nyedik banget awe batur. Ya. Pacan eta panganten halisna dikurut, bulu matana palsu. Menika perhatikeun. Urang mah tara merhatikeun, yang teu meunang merhatikeun nu karitu. Ibu-ibu mah tukang dandan jadi awas. Ya. Wal mutanammisat ya, baik subjeknya, baik objeknya, baik pelaku aktifnya, baik yang pasifnya.
wal mutafallijat lil husni, dan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan. Al mughayyirati khalaqallah, yang mengubah-ubah ciptaan Allah. Jadi intinya itu, semua model dandan yang mengubah ciptaan Allah, operasi plastik nya irungna ngarah rada mancung, pipina ngarah rada ipis, naon deui tarangnya ngarah tong nya tong maju teuing misalkan. Nah itu bibirnya agak rada kan sekarang ada nya ka mana ka Korea biasa, orang artis Korea 90% cenah kabeh oplas nya, palaral subungkul nya, oplas palsu. Nah itu yang begitu-begitu haram ya. Apalagi yang pakai sel punca. Sel punca itu kan kebanyakan buat mengubah. Jadi lebih murah ya, untuk dioperasi plastik. Sel punca mah inti ya, sel inti itu bisa menumbuhkan sel baru. Jadi kerejut bisa kenceng deui gitu. Tuh yang begitu-begitu, karena sel puncanya kan sudah haram karena diambil dari organ tubuh manusia. Para ulama sepakat organ tubuh manusia itu dikuburkan, nggak boleh dipakai, dimanfaatkan ya. Bahasa heureuna atuh ke eta cenah nu ibadah nu sujud beungeut saha nya. Mun sel puncana ti batur berarti beungeut batur cenah gitu. Meskipun tentu tidak demikian ya. Fa balagha dzalika mura'atan min Bani Asad, sampai ceramah Ibnu Mas'ud ini kepada seorang perempuan dari Bani Asad. Nama satu perkampungan ya. Di Arab itu perkampungan itu bani-bani, mun di urang mah babakan Ciparai. Nah nu ngababakana orang Ciparai, nu ngababakna orang Ciparai. Bakan Tarogong, babakan Ciamis, nu ngababakna orang Ciamis. Orang juga Pagarsi, Suryani, nah kalau dulu Asad berarti keturunannya Bani Asad. Usama Bani Usama, Sa'ad Bani Sa'ad, kumanu ngababak. Yuqalu la Ummu Yaqub, dipanggilnya Ummu Yaqub. Wa kanat taqra'ul Qur'an, taqra itu artinya hafal Quran, karena iqra dalam konsep Quran dan hadis itu hafal ya, lain maca kieu iqra genep, kudu iqra 7 teh hafal. Kalau disebut takro itu hafal Quran, karena Nabi kalau baca begini mah nggak bisa baca teks, tapi Nabi bacanya lewat hafalan. Makanya disebutnya Quran. Quran teh hafal keun. Dia sudah hafal Al-Quran. Fa'atatuhu, datang kepada Ibnu Mas'ud. Kata dia, ma hadithun balagoni anka annaka la'antal wasimat wal mustausimat wal mutanammisat wal mutafallijatil hus al mughayyiratil khalqillah. Apa nih? Saya dapat berita dari kamu bahwasanya kamu melaknat perempuan-perempuan yang tadi yang dandanya berlebihan. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, wa malila al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah azza wa jalla. Jadi ibu itu protes, nah cenah wanian ngalaknat anu teu dilaknat ku Rasul jeung ku Allah, dilaknat oleh Rasulullah dan ada dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an. Lalu ibu itu berkata, laqad qara'tu ma bainal lauhil mushaf. Saya sudah hafal dari 2 balik jilid mushaf, ti awal nepi ka akhir katalar cenah Quran teh. Ya debat ustaz jeung ustadah. Fama wajadtu, nggak ada ayat yang melanat perempuan dandan berlebihan. Faqala, kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan ulama Quran pertama ya, di atas Ibnu Abbas. Laqad kunti qara'tihi, cenah pasti kamu juga hafal. Laqad wajadtihi, pasti kamu juga menemukan. Qala Allah azza wa jalla, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul bawa ambil, yang Rasul larang
tinggalkan. Nah ini kan perintah Allah. Jadi yang Rasul laknat berarti Allah melaknat, begitu fikihnya. Ya. Faqalatil mar'ah, wah si ibu biasa ustadzah namanya SLena. Fa inni arasayan min hadza ala imra'atikal an. Cenah istri kamu juga ada yang dandanya seperti yang tadi kamu larang, cenah gitu. Kata Ibnu Mas'ud, idhabi fanzuri, yang mana? Lihat saja istri saya. Mana? Qala fadakhalat ala imra'ati Abdullah. Ia masuk menemui istri Abdullah, falam tara syai'an. Enggak ada yang dimaksud dandanan itu. Jadi gosipnya. Gosip unggul, wah cenah pemajikan ustad oge kieu padahal gosip. Fajaat ilaih, dia datang lagi. Faqalat ma raaitu syai'an, ya aku tidak melihatnya, berarti cenah gosip, berita bohong, isunya. Faqala ama law kana dzalik lam nujami'a, seandainya betul seperti itu kami tidak akan berumah tangga dengan dia. Tuh jadi galak ya. Nih bapak-bapak harus tegas. Kalau ibu-ibu senang dandan berlebihan yang sampai mengubah organ tubuh, organ wajah, maka itu haram dan ceraikeun we gitu. Nanti ada pengecualian. Lil husni kan di sini illa liddawa, kecuali kalau sebagai obat ya. Misalkan memang rekomendasi kedokteran ya, ini harus dioperasi plastik agar misalkan tidak menyebar, itu nggak jadi soal, berarti kedaruratan. Dan kedaruratan itu harus berdasarkan medis ya, bukan dokter kecantikan lain. Ya mah asli medis, kalau tidak ditangani misalkan berbahaya ya, luka bakarnya tambah parah misalkan. Yang merenggangkan gigi, saya sering ditanya kumamun pakai behel, behel hebel mau batal. Ya itu kembali lagi ke sini, tujuannya apa? Apakah memang kalau dia tidak dirapihkan itu akan mengganggu pencernaan ya, akan berbahaya, misalkan letah jadi kagegel wae gitunya, atau bibir kagegel wae gitu dah hareup teuing ya. Kalau memang demikian secara medis dianjurkan silakan, tapi kalau tidak hanya ingin mempercantik atau saya nanti Allah tampi ya, jangan diubah-ubah ya, roges. Kalau mencabut gigi mah bolehnya, itu bagian dari pengobatan, karena mesti dicabut misalkan jangar. Sekian ini aturan-aturan dandan yang harus diperhatikan, khususnya buat ibu-ibu, jangan sampai berlebihan karena itu mendatangkan laknat. Apa artinya ya dandan gelis di dunia kalau ternyata nanti di akhirat terkena laknat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.